Oke, hari ini saya akan memberikan kuliah tentang pengantar geokimia. Jadi, bagi kalian yang ingin bertanya, silakan langsung raise hand. Jadi, eh, buat perkuliahan ini senyaman mungkin agar kalian bisa menerima manfaat dari perkuliahan ini dengan baik. Seperti itu. Sebelum kita mulai, mungkin perkenalan dulu. Nama saya Syahreza Sayyidina Angkasa. Saya berkuliah S1 dulu di Universitas Pajajaran dengan titel saya Bachelor of Engineering, S2 saya dari the University of Oslo dengan Master of Geoscience, S3 saya itu di Akita University di Jepang dengan titel Doctor of Science. Saya memiliki beberapa working experience. Pada tahun 2011 sampai tahun 2013 saya bekerja di aneka tambang. Tahun 2012 hingga tahun 2014 saya bekerja di Freeport McMoran sebagai field geologist dan underground geologist. Tahun 2015 tahun 2016 saya menjadi kerja sebagai research assistant, dan juga tahun 2016 sampai 2019 saya bekerja di research assistant di dua institut science di Oslo, Norwegia, dan di Akita. Pada tahun 2017 saya diterima menjadi dosen di Universitas Pertamina sampai tahun 2022, dan tahun 2022 hingga sampai tahun 2021 dan tahun 2021 sampai sekarang saya bekerja di Badan Riset Inovasi Nasional. Sekian perkenalan dari saya. Kita mulai yang agak lebih berat topiknya. Ini topik yang saya angkat dahulu waktu saya masih menjadi dosen di Universitas Pertamina. Course pengantar geokimia itu, maaf, slide-nya dari bahasa Inggris. Tujuan course dari pengantar geokimia itu, tujuan course dari geokimia itu adalah untuk mengerti geokimia dari sisi geologi, principle of chemistry, prinsip-prinsip kimia, distribusi elemen dan di universe, di muka bumi, ya, isotop dan geokronologi, termodinamik, mineral chemistry, dan magma. Intinya adalah pelajaran geokimia itu adalah ilmu yang mempelajari kimia bumi, kimia kimiawi di bumi, dan kimia-kimia yang untuk mempelajari bumi. Biasanya kita gunakan untuk apa? Untuk mengetahui petrogenesis, igneous rock, ataupun petrogenesis dari sedimentary rock, ataupun geokimia dari petroleum. Waktu saya masih jadi dosen, kalau orang yang belum mengambil mata kuliah mineralogi, kalau mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah mineralogi dan kristalografi, tidak boleh mengambil mata kuliah ini. Oke, kalau misalnya belum mengambil mata kuliah ini, mereka harus mengambil mata kuliah ini dulu, baru bisa mengambil mata kuliah, mereka harus mengambil mata kuliah mineralogi dan kristalografi dahulu, baru bisa mengambil mata kuliah geokimia. Jadi, beberapa mahasiswa biasanya saya keluarkan untuk mengambil mineralogi dan kristalografi di semester sebelumnya. Tapi mudah-mudahan karena ini saya bukan dosen di situ, jadi saya tidak bermasalah dengan prerequisite course yang kalian ambil. Oke. Nah, ini adalah geokimia yang tadi saya bilang. Fokusnya adalah sebuah studi kimia, komposisi kimia dari bumi, planet, dan chemical proses-proses kimia yang menjadi yang berpengaruh kepada komposisi kimia yang ada di bumi dan di planet lain. Contohnya, karena kita sudah tahu tabel Mendeleev, itu tabel yang biasa kita gunakan untuk
mengetahui komposisi kimia yang kita miliki di muka bumi. Oke, selanjutnya sebentar. Kok susah ya? Oke. Bicara tentang kimiawi, otomatis kita bicara tentang elektron dan orbit. Menurut Pauli exclusion prinsip Pauli exclusion, nggak ada dua elektron dari sebuah atom yang memiliki nilai yang identik dalam kuantum. Jadi kalau misalnya kalian belajar SMA, itu pasti kalian belajar tentang K shell, cangkang K, cangkang L, cangkang L, M, cangkang N. Nah itu adalah apa namanya eh, kuantum apa namanya elektron yang ada di elektron dan orbit yang ada di kimia. Nah, chemical bondingnya kita bisa bicara tentang dipole-dipole interaction, induction effect, hydrogen bond. Hydrogen bonding bisa kita lihat dari apa? Bonding dari sebuah air, molekul-molekul air, dan hydrogen position, apa namanya? Orbital, oh, ya, molekul-molekul air. Kalau kita lihat, saya lihat juga van der Waals interaction yang bisa kita lihat dari polar nature dari some molecules. Nah, dari itu semuanya, dari kimia semua yang kita miliki, kita bisa membagi earth crust itu menjadi tiga komponen. Earth crust, bumi menjadi tiga komponen, yaitu crust, kerak, mantel, dan core. Oke, kerak, mantel, dan core ini sangat esensial untuk kalian ketahui. Kalau kalian tahu komposisi kerak benua biasanya didominasi oleh silika, sedangkan komposisi mantel itu biasanya didominasi oleh magnesium, sedangkan core biasanya dikomposisinya didominasi oleh magnesium, iron, iron dan nikel. Oke. Dan ketebalan keras biasanya hanya sekitar 40 km, sedangkan ketebalan mantel itu hampir 2.800 meter, dan ketebalan core, inner core sama outer core itu ketebalannya sekitar 2.200 km. Cross section ini mungkin kalian sering lihat, ini adalah life cycle dari geokimia, life cycle dari geochemistry yang ada di muka bumi. Kita punya subduction di sini, ada litospheric, uh, apa ya, litospheric thicken, ketebalan litosferik litosferik crust, litosfer. Habis itu kita punya astenosfer dan ada metoceanic ridge di sini, di mana membagi antara Afrika dan South America. Nah, ini adalah yang terjadi cycle dari geokimia yang ada di muka bumi ini. Tentunya kalau kalian bicara lebih detail lagi, astenosfer itu dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Kita punya zona morfikik di sini, kita punya mantle wedge di sini, kita punya circulating mantle di sini, dan kita punya misalnya lebih detail lagi, kita punya plume misalnya ada di sini. Jadi sebenarnya geokimia yang ada di muka bumi itu recycle dan kompleks. Itu yang harus kalian tahu. Cara kita mengetahuinya, nanti kita lihat data-data geokimia dipakainya untuk apa. Nah, ini adalah salah satu geokimia yang sering dipelajari juga adalah inorganik. Ya, kita bisa membaginya menjadi inorganik dan organic chemistry. Inorganic chemistry tentunya bicara tentang struktur-struktur silika tetrahedron. Contohnya di sini kita bisa punya mineral-mineral seperti piroxen, olivin yang simple,
Dan silika tetrahedron ini sangat berpengaruh untuk pembentukan mineral-mineral silika karena ada bridging, ada ya sangat berpengaruh untuk membentuk mineral-mineral silika seperti itu. Apalagi ya, kalau dari slide ini saya rasa cukup. Nah, inorganic chemistry itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk petrogenetik, untuk mengetahui petrogenesa dari sebuah batuan, hydrological cycle, jadi siklus-siklus hidrologi, dan juga yang paling kalau misalnya kalian cenderung masuk ke dunia industri adalah konsentrasi. Kemudian ada juga kimia organik. Kimia organik itu adalah geokimia organik. Biasanya kita mempelajari tentang, biasanya kita fokus ke air. Biasanya kita fokus ke air, kita fokus juga ke karbon dioksida, kita fokus ke sulfur, sodium. Intinya adalah kimia-kimia yang diproduksi oleh makhluk-makhluk hidup. Ini adalah cycle dari apa namanya, organic chemistry, geochemistry yang ada di sekitar kita. Misalnya adalah dihirupnya oksigen, karbon dioksida oleh organic matters yang nantinya berubah menjadi, yang bisa membuat itu menjadi karbonat, adanya sedimentary deposition, adanya CO2 ditangkap oleh oleh batuan sedimen yang ada di bawahnya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang fokus ke silika dan oksigen. Silika dan oksigen atau Si2 4+ itu punya coordination number. Mudah-mudahan kimia kalian bagus. Saya juga nggak bagus-bagus banget kimianya, cuman karena saya belajar mineralogi dan petrologi, jadi saya fokus untuk mengetahui kimia dari sisi mineralogi dan petrologi. Coordination number-nya itu 4 ataupun 6. Oke, sedangkan silika tetrahedron itu tuh energinya stabil dan bisa mix ionic covalent bonds. Jadi bisa membuat mineral silika. Oke, kita lihat struktur kimianya seperti ini. Struktur kimianya, maksud saya struktur formnya seperti ini. Silika tetrahedronnya ada di silikanya ada di tengah, lalu ada oksigennya ada di membagi 4 di 4 posisi yang membentuk namanya silika tetrahedron. Kenapa silika tetrahedron? Ini adalah gambarannya silika tetrahedron. Kenapa tetrahedron? Karena kita bisa membagi silika tetrahedron ini untuk menjadi beberapa kelas silika, mineral silika. Mineral silika apa aja? Dia bisa menjadi kita bisa membagi kelas mineral silika. Mineral silikanya apa aja? Ada orthosilicate, ada disilicate, cyclic silicate. Kalau kita bicara lagi yang silikatnya yang itu berantai, kita bicara tentang mineral piroxen. Sedangkan kalau kita bicara tentang silikatnya itu yang double chain, kita bicara mineral-mineral amphibol. Oke. Dan terakhir tentunya mineral silika sendiri. Apa itu mineral silika? Tentunya adalah quartz. Kita lihat dari rasio antara oksigen dan Si-nya, misalnya 4, 3, 3,5, 3. Nanti kita coba lihat mineralnya, contoh-contoh mineralnya seperti apa. Nih, ini adalah example, salah satu contoh. Contohnya adalah olivin. Olivin termasuk monosilicate atau nesosilicate. Kristalnya diklasifikasikan sebagai orthorhombic system dan punya 2 non-equivalent octahedral site, M1 dan M2, di mana M1 dan M2 bisa digunakan untuk solid solution,
Nanti kita lihat solid solution itu apa di geochemistry. General formulanya adalah M2SiO4, Mg, MgFe ini di site M2. MgFe ini di site M2 dan SiO4 gitu. M site is generic divalent cation. Jadi M site ini adalah generic divalent cation yang bisa kita gunakan untuk solid solution. Nanti kita lihat solid solution itu apa. Ini adalah salah satu contoh bahwa silika tetrahedron bisa membentuk mineral-mineral silikat yang contohnya adalah olivin dengan klasifikasi kristalnya yaitu orthorhombic system. Lalu mineral yang sangat eksotis selanjutnya adalah contoh dari mineral yang sangat eksotis namanya garnet. Garnet sangat penting karena dia terbentuk di pressure dan temperatur yang sangat tinggi, bukan temperatur yang sangat tinggi tapi pressure yang sangat tinggi. Jadi sangat sangat sulit dicari, apalagi di Indonesia. Sulit. Garnet itu sangat sulit dicari. Nah, mineral stoikiometrinya adalah ini X3, Y2, Z3, O12. Seperti itu. Oke, kalau kita lihat X-site-nya, X-site yang ada di sini, itu bisa digunakan, bisa menggunakan kalsium, magnesium, iron, manganis, iron, 2+, dan magnesium. Dan ini minor trace elemennya, minor dan trace elemen yang bisa masuk ke X-site. Begitu pula Y-site dan Z-site yang ada di sini. Ingat bahwa simetri untuk X, Y, dan Z itu adalah dodecahedral, octahedral, dan tetrahedral. Kalau kita lihat sistem kristalnya juga, garnet itu adalah orthorhombic. Jadi sama dengan olivin. Ini terlalu kompleks saya rasa. Nah, ini adalah pyroxene, salah satu contohnya. Phyllosilicate in monoclinic dan orthorhombic system juga. Hampir sama dengan garnet dan olivin. M-site-nya juga bisa jadi solid solution. Nah, ini adalah solid solution, adalah substitusi antara elemen dari sebuah elemen di mineral di site tertentu. Oke, bisa misalnya divalent ions di Mg dan oxygen. Nah, solid solution ini bisa digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk mendefinisikan komposisi pyroxene dan olivin. Seperti itu. Kita bisa lihatnya kita lihat solid solution itu biasanya dari ionic charge sama ionic radius. Seperti itu. Oke. Pembagian antara high field strength elemen, REE, high field strength elemen, zircon dan lain-lain, lile, transition metal, seperti itu. Nah, juga ada polymorphism. Polymorphism itu adalah strukturnya sama, struktur kristalnya sama, tapi nama mineralnya berbeda. Sistem kristalnya sama, tapi silika tetrahedronnya bentuknya berbeda. Kenapa? Karena pressure yang membuatnya lebih tepat. Seperti itu. Nah, contohnya adalah mineral-mineral kuarsa seperti tridimit, kristobalit, alpha quartz, beta quartz, joycite, dan stishovite. Lalu, geokimia itu bisa nggak sih digunakan untuk mengerti tectonic setting? Jawabannya tentu ya. Bagaimana kita mendiskriminasi tectonic origin menggunakan geokimia? Kita menggunakan apa? Major elemen, minor, dan trace elemen. Oke? Kita menggunakan apa lagi? Kita menggunakan isotop di tectonic settings. Seperti itu. Can you use by using mineralogy? Bisa kita menggunakan itu dengan mineralogi?
Ya, bisa. It can be, but it seems difficult to decode by only using mineralogy. Ya, problemnya adalah mineralogi. Kalau misalnya kita bicaranya mineraloginya itu dari sisi mineral chemistry, ya tentu bisa. Tapi permasalahannya keterbatasan alat tentunya akan berdampak lebih jauh jika kita menggunakan mineralogi saja. Contohnya, hmm, ada satu institusi ada satu institusi riset di Jepang yang fokus hanya untuk mineralogi. Jadi mereka fokus sekali di bidang mineralogi, major, minor, dan trace elemen di mineral. Jadi alat-alatnya pun super canggih dibandingkan kalau kita misalnya mengukur major elemen, minor elemen, dan trace elemen di alat-alat yang berbeda. Nanti kita lihat alat-alatnya apa saja yang bisa kita bisa gunakan untuk mineral chemistry dan major, minor, dan trace elemen. Intinya adalah bahwa geokimia itu bisa digunakan untuk apa? Untuk mengerti tektonik setting. Oke? Nah, ini adalah major element. Major element itu most common element in nature due to their abundance and commonly expressed as oxide. Jadi, biasanya dia itu 1%, lebih daripada 1% komposisinya di muka bumi ini. Dan tampilannya itu berupa oxide seperti ini. Magnesium oxide, sodium oxide, potassium oxide, iron 2 plus oxide, ini iron iron oxide juga sih, iron trioxide mungkin, saya lupa namanya. Tapi ya itulah intinya, penampilannya itu sebagai oxide itu. Kalau minor elemen biasanya yang komposisinya hanya 0,1 sampai 1%. Dioxide, magnesium oxide, habis itu PO2O5 sama carbon dioxide. Seperti itu. Kalau trace element, komposisinya itu biasanya di muka bumi ini hanya 0,1%, di bawah 0,1%. Oke. All element except major dan minor element. Itu semuanya termasuk dalam trace element. Seperti itu. Gimana sih kita mengukurnya? Kita mengukurnya pakai mass spectrometer, energy source masuk ke dalam sampel, dibombard sampel tersebut, nanti ada emitted radiasi yang teremisikan, kita ukur dengan emisi detektor, dengan absorption detektor, data prosesor, kemudian kita lihat energi wavelength, atau wavelength-nya, lalu kita lihat juga energi atau wavelength-nya, seperti itu. Sebentar dulu ya, saya minum dulu soalnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Belum, Bapak. Belum. Oke. Mungkin karena kalian D3, fokus kalian ini kalian apa namanya, uh, mempelajari ini nih, teknik-teknik mass spectrometer ini. Karena mungkin nanti bisa jadi teknisi, mungkin saya kurang tahu juga karirnya seperti apa, tapi setahu saya sih kalau misalnya di BRIN mungkin bisa jadi teknisi untuk alat-alat seperti ini, seperti itu. Nah, ini typical rock analysis yang kita miliki, yang dimiliki oleh typical rock analysis yang dimiliki oleh semua alat, misalnya untuk mengukur major element, kalian bisa lihat hasilnya weight percent, mole percent, atomic proportion, atom percent. Oke, dan ingat hasilnya harus mendekati 100 dari pengukuran. Dan kita juga harus mengukur apa? Mengukur H2O plus-nya ataupun LOI-nya. Gitu. LOI dan H2O plus itu agak berbeda, tapi harus diukur. Loss on ignition, berapa air yang keluar dari batuan tersebut saat dilakukan pemanasan. Seperti itu. Itu tergantung dari proses
preparasi sampel. Nanti kita lihat preparasi sampel untuk mendapatkan major elemen itu seperti apa sih. Nah, nanti kalian bisa plot diagram. Kalau kalian sudah memiliki data major elemen, kalian bisa untuk plot di Harker diagram. Harker diagram ini sangat berguna sekali untuk melihat apa fraksionasi dari sebuah batuan. Tentunya yang paling dominan adalah fraksionasi dari sebuah batuan, bagaimana berubah dari kalsik ke sodium rich rock. Makanya plottingnya kan semuanya dari Si dengan SiO gitu. Coba kalian lihat, ini adalah salah satu contoh dari crater lake di Mount Mazama di Oregon Cascade. Nah, problemnya adalah kalau kalian belajar mengerjakan data-data geokimia, 10-15 sampel itu tuh sepertinya masih kurang gitu. Yang kalian harus lakukan adalah minimal kemungkinan besar 30 ataupun 40 gitu. Kecuali kalau kalian ingin masukkan data-data kalian itu, kalau kami kan targetnya publikasi ya. Jadi kalau hanya 10 atau 15 sampel, kecuali kalau data kalian itu benar-benar excellent, itu bagus. Tapi kalau misalnya data kalian nggak begitu excellent gitu ya, ataupun dari daerah geologi yang sangat nggak begitu unik gitu, data itu harus lebih daripada 30 mungkin atau 40 mungkin kali ya. Jadi memang banyak sekali gitu. Kebetulan saya belum pernah melakukan geokimia, analisis geokimia lebih daripada 25 sampel sih, tapi memang harus banyak gitu. Nanti kalian juga bisa plot data geokimia kalian itu menggunakan apa? Menggunakan IFN diagram, di mana kalian bisa membagi antara iron, potasium, sodium, ini alkalinya, dan magnesium seperti itu. Ini sudah diplot. Crater Lake di Oregon itu berevolusi. Oke, saya nggak tahu secara spasial seperti apa, tapi kalau kita lihat plotnya itu secara spasial mereka berevolusi menuju ke yang alkali. Oke, begitu pula Skagerrak. Skagerrak itu ada uh, Greenland, di Greenland. Nah, uh, Skagerrak itu juga berevolusi ke alkali. Magmatic evolution ini adalah salah satu set apa namanya batuan vulkanik, major elemen batuan vulkanik. Kita lihat misalnya basalt. Bagaimana komposisi basalt? Basalt itu komposisinya biasanya seperti ini nih. SiO-nya 50. Yang paling dominan apa? Paling dominan adalah magnesium. Oke, iron ada nggak? Iron. Lihat komposisi ini, makin ke sini, makin ke riolit, komposisi iron dan magnesiumnya itu makin kecil. Oke, makin kecil. Tapi kalau kita lihat sedang dan silikanya makin besar. Ini dampak dari apa? Dampak dari hilangnya mineral mafic, naiknya mineral felsik. Kemudian kita lihat perubahannya tidak begitu signifikan. Sodium, potasium itu tidak begitu signifikan, tapi sedikit berubah. Jadi lebih dominan ke apa? Membesar ke arah riodasit. Jadi itu yang bisa kalian, ini hipotetikalnya. Jadi kalau misalnya kalian melakukan analisis batuan yang sudah ada, kalian identifikasi di lapangan, misalnya itu adalah basal, maka kalian coba lihat hipotetikal yang ada di sini, apakah cocok ini basal atau bukan gitu. Itu juga bisa dari mineraloginya, seperti itu. Can chemistry be used
to distinguish families of magma types, bisa nggak mendistinguish ataupun mengenali, membedakan famili-famili dari tipe-tipe magma? Ya, bisa. Pakai apa? Pakai total alkali. Tadi, pakai silika. Dan silika saturation dan juga alumina. Kita lihat contoh plotnya. Ini adalah contoh plot alkali silika dan diagram di Hawaii. Sorry, alkali silika dari Hawaiian Volcanic Rocks. Kita lihat bahwa to distinct ada alkaline, ada subalkaline. Dibaginya menggunakan apa? Menggunakan apa namanya ini? Tadi total alkali, lalu menggunakan dengan uh, sodium, silika. Oke, kita bisa membaginya mana yang subalkaline, mana yang alkaline. Gitu. Alkaline di sini maksudnya adalah memiliki komposisi total alkalis yang lebih tinggi dibandingkan dengan komposisi total alkalis yang dimiliki oleh subalkaline. Oke. Lalu kalian bisa juga membagi subalkaline itu menjadi dua klasifikasi lagi, klasifikasi toiletik ataupun klasifikasi alkaline dengan menggunakan AFM diagram AFM. Nah, diagram AFM itu bisa digunakan, tinggal di plotting aja di ternary diagram Turner. Lalu kalian bagi mana yang alkaline, mana yang toiletik berdasarkan garis ini. Ini garis fraksionasi. Oke. Nah, ini yang bisa kita lihat. Ini garis pembagi antara alkaline dan alkaline dan toiletik. Kalau kalian punya basalt di sini, itu ekuivalen dengan basalt. Ferrobasalt juga ekuivalen dengan basalt. Basaltic andesite itu ekuivalen dengan basaltic andesite toiletik. Makanya kalian bisa punya basaltic andesite di toiletik, kalian bisa punya juga basaltic andesite di alkaline. Itu yang harus kalian coba teliti gitu. Kalian lihat perbedaannya apa sih antara basaltic andesite yang di toiletik dan basaltic andesite yang di alkaline, seperti itu. Oke, ada yang mau tanya dulu sampai di sini? Mungkin boleh dijelaskan Pak terkait apa itu task diagram, apa itu klasifikasi-klasifikasi ini kayak gitu ke teman-teman. Oke, klasifikasi ini itu digunakan untuk tadi eh, task diagram, misalnya contohnya ini adalah total alkali dan SiO, ini digunakan untuk membagi antara eh, kimia batuan untuk grup magmatik grupnya. Oke, bisa magmatik grupnya itu bisa alkaline, bisa subalkaline. Kalau kalian pakai nanti adalah task diagram dari Miyashiro misalnya, kalian bisa membagi nama-nama batuan. Jadi contohnya gini, nama batuan basalt, andesite, dan lain-lain itu, riolit, itu sebenarnya luaran dari data geokimia, bukan dari data mineralogi. Oke, jadi luaran data geokimia yang tadi saya bilang. Jadi eh, kalian menggunakan data geokimia untuk membagi-bagi apa namanya nama batuan tersebut, grup dari magmatik grup yang ada di daerah tersebut. Magmatik grup yang di daerah tersebut bisa menggunakan ini tadi alkaline dan subalkaline, bisa menggunakan pembagian dari subalkaline, misalnya ada toilitik dan alkaline.
Nah, di Indonesia itu hampir semuanya itu sub alkaline batuannya, hampir kebanyakan. Kebanyakan yang ada di permukaan itu sub alkaline. Jadi kita bisa bagi toiletik ataupun alkaline seperti itu. Oke, ada lagi? Bapak, aku mau bertanya. Oke. Salam kenal sebelumnya, ini dengan Gema Takdir Nugroho. Mhm. Eh, Tadi kan di slide Bapak tuh ada evolusi tentang apa ya itu teh? Evolusi apa sih Pak tadi? Evolusi apa tuh? Banyak evolusinya kayaknya. Ini. Nah itu Ah, kan dia tuh si eh, unsur kimianya tuh berubah karena apa tuh Pak? itu karena proses magmatik yang ada di bawah permukaan. Contohnya magmatik diferensiasi, magmatik fraksionasi magmatik, fractionation, itu seperti itu. Magmatik, magma mixing, magma mingling, gitu. Itu makanya berubah dia ke arah, makanya dia punya tren seperti itu. Itu proses-proses itu yang harus kalian lihat untuk aplikasinya tentunya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Karena saya ternyata 30 menit lagi harus pergi. Eh, ada urusan jemputan datang soalnya ke kantor untuk pulang ke kota Bekasi. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah salah satu plot di mana kita membagi menjadi peraluminus, metaluminus itu mineral-mineral peraluminus, sorry, batuan yang memiliki komposisi kimia peraluminus, dan memiliki komposisi metaluminus, memiliki komposisi kimia peralkaline. Ini biasanya digunakan untuk klasifikasi batuan-batuan granitik. Kalian harus camkan itu bahwa klasifikasi peraluminus, metaluminus, dan peralkaline itu biasanya digunakan untuk komposisi batuan granitik. Oke, sedangkan alkaline lime index ini biasanya digunakan untuk batuan-batuan vulkanik. Nah, ini adalah salah satu contohnya juga pembagian salt alkaline dan alkaline dari sodium, dari total alkali yang ada di sini dengan silika. Nah, karakteristiknya kita lihat dari pembagian tadi magmatic group itu kita bisa melihat karakteristiknya, sorry, dari karakteristik series atau magmatic group yang kita sudah bagi menggunakan tabel-tabel tadi ataupun diagram-diagram tadi, kita bisa lihat eh, posisinya itu di tektonik setting itu di mana aja. Bisa di convergent margin, misalnya alkaline itu biasanya di convergent margin di toiletic dan alkaline. Divergent itu biasanya di apa, di toiletic, sedangkan di within plate di tengah-tengah sebuah kerak sebuah lempeng di oceanic bisa yes, bisa sorry, di oceanic, di alkaline bisa yes di oceanic, dan toiletic juga bisa ada di oceanic. Di continental juga ada juga alkaline, toiletik ada juga toiletik. Sedangkan kalau alkaline itu tidak bisa ditemukan di mana? Di oceanic, within plate, dan continental juga di divergent. Jadi kita nggak akan ketemu tuh di divergent alkaline di plate. Kalau di plate margin ya, plate margin itu maksudnya adalah di em, batas antara benua satu dengan benua lainnya, lempeng satu dengan lempeng lainnya, seperti itu. Jadi di bagian sininya, oke, di bagian batasnya itu,
kalau misalnya keluar batuan-batuan vulkanik, itu biasanya tidak memiliki asosiasi alkaline ataupun kalkalain. Kalau misalnya itu divergent. Tapi kalau convergent, batas plate-nya itu subduction misalnya, abduction, kita bisa ketemu semuanya, alkaline, politik, dan alkaline. Seperti itu. Oke. Terus selain itu major element dan minor element, tadi kita bisa membagi-bagi magmatic grupnya. Oke. Sekarang kita mau ngebagi lagi nih trace elemen. Apakah bisa nggak kita bagi menggunakan buat paleotektonik environment-nya? Oke, bisa dong. Tentunya kita pakai paleotektonik. Dulunya maksudnya paleotektonik di sini adalah dahulunya itu posisi batuan tersebut ada di sebelah mana ya? Environment-nya, lingkungan terendapannya atau lingkungan keterjadiannya itu ada di posisi seperti apa? Oke, kita bisa lihat di sini diagramnya. Ini diagramnya. Diagram-diagram ini udah dibuat oleh Pierce Can, Pierce, dan Cois misalnya. Ini diagramnya bisa oke. Sorry, IAT itu apa ya? Island Artoilites ya. Bisa morph, bisa Island Artoilites, bisa um, Island Artoilites, bisa alkaline basalt seperti itu. Kalau kalian plot zircon, yttrium, titanium dibagi 100, plottingnya nanti akan di daerah-daerah sini, trace elemen itu, di daerah-daerah ini. Nah, itu bisa kalian bisa membagi bahwa paleo environment-nya dulu tektoniknya itu seperti apa. Oke, bagi itu pula yang ini kalian bisa menggunakan MnO, kalian bisa juga menggunakan P2O5, kalian bisa menggunakan titanium oxide, kalian plotting di sini, kalian bisa membagi paleotektonik environment yang dulu itu seperti apa. Seperti itu. Jadi diagram-diagram ini, ingat diagram ini hanya digunakan untuk paleotektonik. Tapi kalau diagram yang tadi, ini digunakan untuk grouping magma series. Oke, jadi magma series sama paleotektonik itu beda. Oke, kalau pusing ditelan aja dulu. Nanti kalau misalnya mau tanya bisa WA atau bisa email ke saya seperti itu. Nah, selanjutnya gimana sih Pak mengukurnya? Pakai apaan? Alat-alatnya tuh apa aja sih? Gitu. Itu kan jadi pertanyaan kan. Oke lah, kita bisa menggunakan data-data ini, Pak. Kita dapat angka-angka ini misalnya. Kita dapat angka-angka ini, tapi angka-angka ini keluarnya itu dari alat-alat seperti apa sih, Pak? Nah, ini yang kita lihat sekarang. Pertama, yang paling banyak digunakan adalah electron probe. Kalau misalnya di Jepang kita panggilnya electron probe, kita pakainya EPMA, Electron Probe Microanalyzer. Kalau misalnya di Europe biasanya kita bilangnya Electron Microprobe. Jadi ini alatnya super mahal, bisa digunakan sekarang banyak versinya, bisa Kameka, bisa Geol. Ini yang merek yang paling terkenal seperti itu. Preparasinya cukup sederhana, analisanya tidak bersifat eksklusif, analisisnya itu bersifat in situ, kuantitatifnya itu bisa kurang lebih dari 1%, jadi bagus untuk major elemen, ya kan? Limit deteksinya itu sekitar 0,08%. Oxide, minor, dan trace elemen dapat dianalisis dengan batas waktu tertentu dengan analisis lengkap dengan Z nomor atom 3, seperti itu. Jadi ini keuntungan dari metode analitik elemen mikroskop. Komponen-komponennya apa aja kalian bisa baca dari sumber elektron sampai komputer sistem. Nah, ini adalah anatominya, kalian bisa lihat anatominya dari elektron gun sampai ke Roland cycle dan kristal
Roland cycle, dan kristal detektor. Ini elektron gunnya. Gitu. Ini di dalam elektron gunnya. Jadi kita tembak elektron, masuk ke sini ke kondensor lens, difocusing lagi condenser lens, difokusin lagi di objective lens, akhirnya sampai ke sampel, nanti sampel akan emisi X-ray, dan X-ray-nya akan diukur intensitas wavelength-nya agar kita bisa mendapatkan nilai dari dari major element dan trace element, seperti itu. Ini adalah sampel preparasinya. Sampel preparasinya gampang, hanya menggunakan thin section ataupun polish section. Tapi sampel harus dipoles dulu sampai seperti ini nih. Bersih, rata gitu. Sampelnya harus dipoles, benar-benar dipoles. Seperti itu. Nah, sebelum analisa, apa yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mengcoatingnya dengan karbon atau emas. Ini menggunakan alatnya seperti ini. Tapi tentunya akan jadi masalah kalau kita misalnya coating dengan emas. Kenapa? Karena sampel kita semuanya isinya emas. Kalau kalian melakukan studi endapan mineral, dan kalian mencari emas, tapi kalian coating sampel kalian itu dengan emas, ya otomatis dari analytical thinking-nya aja udah salah, gitu. Jadi kalian harus benar-benar mengerti bahwa kalau misalnya kalian mau mengukurnya, kalian lebih bagus pakai carbon coating, agar kalian bisa mendeteksi emas yang ada di sampel kalian, ataupun mineral-mineral lain yang berhubungan dengan emas, seperti itu. Selain itu, ini lewat aja karena ini X-ray diffraction, nggak begitu, ya, tapi X-ray diffraction itu biasa digunakan, ya saya lanjut aja deh. X-ray diffraction itu intinya adalah untuk mendeteksi sistem kristalnya, dan nanti kita bisa mendeterminasi compound yang kita miliki. Kita mempunyai compound apa gitu. Maksudnya compound di sini adalah mineral apa yang kita miliki dari sebuah batuan tersebut gitu, kalau dari sisi geoscience-nya. Seperti itu. Nah, ini adalah Bragg flow. Insiden beam masuk, dia akan menembak ke kisi-kisi yang ada di sistem kristal dan akan memantulkan lagi kisi-kisi intensitas X-ray yang ada di sana, dan nanti akan membentuk interference curve, dan kalian akan mengukur desintetanya, akan mendapatkan nilai d-value-nya, dan ini karakteristik sekali. D-value dan desinteta ini sangat karakteristik sehingga kalian bisa membagi mineral-mineral yang ada di situ. Contohnya ini adalah sistem kristal yang kalian miliki, yang kita miliki, ataupun graphite slides yang kita miliki. Nah, data hasil visualisasinya seperti apa sih, Pak? Nah, ini data hasil visualisasinya. Kalian akan memiliki 2 theta, ya kan? Kalian akan memiliki intensitas, 2 theta dan intensitas. Setiap peak-peak ini adalah membuktikan bahwa kalian memiliki fase mineral tersebut. Kalau peak kalian banyak, berarti kalian memiliki beberapa fase mineral seperti ini. Seperti ini. Kalau kalian tidak punya peak-nya sesuai dengan database yang kita miliki, misalnya di American Mineralogical Database, tandanya kalian nggak punya mineral itu. Oke? Nah, ini yang digunakan untuk mengukur X major elemen ataupun beberapa trace elemen ataupun mineral elemen juga. Kalian bisa punya micro XRF, kalian punya common XRF, dan kalian punya handheld XRF. BRIN punya handheld XRF, kalian punya
Common XRF juga, Micro XRF. Saya lupa Micro XRF kita punya apa enggak ya, tapi kayaknya punya deh. Nggak tahu. Yang pernah saya cobain cuman Common XRF ini aja, yang besar. Nah, ini mudah-mudahan kalian belum pernah belajar ini tentang karakteristik foton. Kalau misalnya kalian punya incoming foton gitu, dan kalian akan expelled elektron di sistem orbit tertentu, orbitalnya yang tertentu, dan foton tersebut akan juga memancarkan emisi radiasi inilah yang diukur untuk apa? Untuk mengetahui major elemennya, seperti itu. Oke, kita lewat yang ini. Metode analitiknya kita dapat mengukur minor elemen, major elemen, dan trace elemen di bawah 100 ppm. Yang paling penting adalah sampel harus homogenus, tidak boleh tercampur dengan sampel-sampel lainnya. Nah, dan kita harus menggunakan fuse ataupun lithium borate untuk menghilangkan matriks, untuk menghilangkan matriks efeknya kita harus menggunakan dilusi. Fuse dengan lithium borate untuk membuat glass pellet. Begitu. Jadi sampelnya itu bisa berupa press pellet ataupun glass pellet. Nanti mungkin kapan lagi saya tunjukkan mana glass pellet dan press pellet. Nah, ini fokus-fokus seperti inilah yang bagus buat kalian, karena detail-detail seperti ini yang akan membuat kalian mengerti bahwa kalian itu fokusnya adalah ke bagian analytical metodnya. Seperti itu. Saya kurang tahu target pekerjaannya di mana, tapi sepertinya di laboratorium swasta itu bagus buat kalian kalau kalian bisa mempelajari tentang analytical method yang eh, yang benar gitu. Gitu. Selain itu, untuk mengukur major elemen, minor elemen, dan trace elemen, tentunya kalian harus memiliki standar. Standar itu bisa standar atau international work standard. Kita bisa beli di NIST ataupun di Geological Survey of Japan. Seperti itu. Ini ada hasil analisisnya. Tadi kan sudah saya tunjukkan ya, hasil analisisnya berupa major oxide, weight oxide, mole, atomic proportion, dan atomic percent. Seperti itu. Oke, mungkin saya punya waktu 15 menit lagi. Kira-kira ada yang mau bertanya, tanya apapun, nggak apa-apa. Silakan. Bapak izin bertanya lagi. Iya. Eh, Tadi kan ada dua macam coating ya Pak, yang dengan karbon dan emas itu. Eh, ada sampel yang nggak bisa di coating dengan karbon itu sendiri atau ya sebaliknya gitu, entah itu dari karbonnya atau dari emasnya itu eh, ada nggak sih kayak sampel, contoh sampelnya aja gitu Pak, entah itu batuannya atau ya itu sih Pak. Contoh sampelnya, Ya. ya apapun, semua sampel batuan bisa di coating, nggak ada masalah. Cuman kamu harus belajar analitikalnya. Kalau kamu mau analisis emas di batuan kamu, masa kamu coating emas? Kan nggak mungkin. Kamu harus coating karbon. Misalnya kamu mau basalt, misalnya kamu mau analisis batuannya namanya basalt misalnya. Ya udah, karena basalt kebanyakan mafic mineral, pakai coating karbon juga nggak ada masalah. Pakai coating eh, emas juga nggak ada masalah. Tapi lebih bagus pakai coating karbon aja, karena itu lebih aman, lebih biasa digunakan. Seperti itu.
Jadi nggak ada masalah buat saya. Yang paling penting analytical thinking kamunya aja. Kalau misalnya kamu mau ukur ini, jangan coating pakai emas. Kalau kamu mau ukur emas, ya jangan coating pakai emas. Tapi kalau kamu mau ngukur emas, ya pak coatingnya pakai karbon gitu. Jadi hati-hati di situ aja. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi. Mangga yang lain silakan dimanfaatkan ya, mumpung Pak Syahrezanya masih ada sisa waktu nih sebelum harus berangkat lagi. Sekarang mahasiswanya banyak ya. Lumayan Pak, angkatan Oh, 2023 ini, angkatan teman-teman yang sekarang sedang ikut kelas ini, mereka 18 orang Pak, oh total. banyak, banyak. Oh, oh. Alhamdulillah. Tahun lalu tuh cuma 6 ya? 6, 6, betul. 6 ya, betul ya. Tahun depan nambah satu Pak, jadi 19. Oh gitu, keren dong. Lumayan. Mangga teman-teman, silakan. Permisi Pak, mau izin bertanya. Iya, silakan. Perkenalkan nama saya Sari Salma. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana kita bisa tahu cara menggunakan metode yang mana untuk sampel batuan tertentu. Hmm. Pertanyaannya bagus tuh. Menggunakan metode yang mana untuk batuan tersebut? Hampir seluruh metode yang saya terangkan itu bisa digunakan untuk seluruh batuan. Hampir semuanya. Tapi tentunya tergantung dari target yang kalian mau. Kalau kalian maunya itu sampelnya itu eh, fokusnya misalnya mencari magma series, tentunya akan lebih bagus kalau kalian menggunakan batuan-batuan vulkanik seperti itu. Karena sangat tidak lucu kalau kalian menggunakan batuan sedimen untuk mencari magma series. Gitu. Oke, seperti itu. Tapi intinya, semua analytical method yang saya tunjukkan itu bisa digunakan untuk semua batuan. Tergantung target yang kalian miliki. Seperti itu. Terima kasih Pak. Udah menjawab belum? Jangan terima kasih Pak aja. Terjawab nggak, Sally? Sudah Pak. Oh, Berarti eh, kalau misalnya kita punya batuan beku gitu ya, kita harus tahu target datanya gitu ya Pak. Kita berharap dapat data seperti apa, nah kita gunakan metode yang mana gitu ya Pak. betul, betul Bu. Enggak teman-teman, ada lagi? Berarti Pak Syariza masih ada 10 menit nih teman-teman. Iya. Pak, maaf izin bertat. Silakan. Izinkan nama saya, perkenalkan nama saya Ihdanisa. Saya mau menanyakan, kan sebelumnya kami belajar beberapa metode geokimia. Nah, rata-rata hasil datanya itu berbentuk grafik yang menunjukkan jumlah elemen atau unsurnya. Nah, apakah semua metode geokimia itu hasilnya sama seperti itu? Betul. Ya, namanya metode geokimia hampir semuanya menunjukkan grafik yang nantinya kalian harus interpretasi, misalnya berapa persentase yang kalian miliki, berapa weight percent yang kalian miliki. Hampir semua data geokimia seperti itu. Nah, itu jadi chance juga tuh buat kalian yang dari D3. Menurut saya jarang lulusan S1 yang mengerti itu. Bagaimana cara membaca grafik-grafik yang keluar dari XRF misalnya contohnya, berapa jam membaca grafik-grafik yang keluar dari IPMA misalnya seperti itu.
Itu chance juga buat kalian. Nah, tuh teman-teman, kesempatan untuk jadi operator ya Kang ya, Iya, operator betul. alat, Operator alat, preparasi sampel gitu ya Kang. preparasi sampel. Teman-teman yang tertarik, yang cewek-cewek apalagi nih kan biasanya teliti, bekerja di Benar. office. Oke nih di lab ya. Mm-mm. Ada lagi yang mau nanya teman-teman? Pak, Ya. izin bertanya Pak. Mm-mm. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arya. Izin bertanya Pak, apakah setiap alat analisis geokimia memiliki preparasi sampel batuan yang berbeda-beda atau sama semua Pak? Beda dong. Tadi kan udah dijelaskan bahwa sampel, misalnya contohnya IBME, kita pakai sayatan tipis misalnya. Kalau ataupun sayatan poles. Kalau XRF misalnya kita pakai pelet, press pelet ataupun pakai gelas pelet gitu. Jadi tergantung berbeda. Berbeda-beda analytical method, berbeda-beda penggunaannya juga, berbeda-beda cara preparasinya. Di situ chance kalian untuk mengetahui. Kalau untuk mengetahui itu semua kan, untuk mengetahui satu dan jadi expert itu akan baik buat kalian, dan kalau kalian bisa mengetahui banyak dan menjadi expert di banyak alat itu juga akan menjadi chance buat kalian. Baik Pak, terima kasih. Ya, selanjutnya ada lagi pertanyaan. Pak, izin bertanya lagi nih. Tadi kan ada alat portable XRD atau XRF gitu. Ya. Yang portable sama yang ada yang di lab itu yang besar itu. Nah, untuk keakuratan data yang ya hasil datanya itu lebih bagus yang mana ya Pak? Tentunya pakai lebih bagus yang di ini ya, yang di laboratorium ya. Cuman cuma problemnya adalah kalau kita kerja di industri, kita butuh data itu lebih cepat. Sedangkan data laboratorium itu kan preparasinya kan akan lebih lama ya. Jadi handheld XRF itu akan membantu kita untuk mendapatkan data lebih cepat dibandingkan data-data yang ada di laboratorium. Seperti itu. Itu yang pernah saya lakukan dulu di report. Saya menggunakan handheld XRF untuk mendapatkan data yang lebih cepat. Seperti itu. Karena data laboratorium itu biasanya keluarnya itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Sedangkan laporan itu per hari. Seperti itu. Per hari, per minggu, per bulan. Kalau saya menunggu sampai nantinya 3 bulan baru saya buat interpretasi geokimianya, akan terlalu lama. Seperti itu. Oke? Ada lagi? Apa sudah terjawab? Mas Gema? Sudah Bapak, terima kasih banget Pak. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak, izin bertanya. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Nama saya Noval Afif Supriyadi. Saya izin bertanya, apakah suatu objek batuan dapat dites dengan alat analisis geokimia yang berbeda-beda, Pak? Bisa dong. Satu batuan bisa digunakan untuk berbanyak analisis geokimia. Bisa. Nggak ada masalah itu. Yang masalah itu adalah isi kantong kita. Kita sanggup nggak buat analisis itu semua. Itu yang bermasalah. Iya, mungkin bisa dijelasin juga sama Pak Syareza nih, analisis geokimia itu ada apakah analisis yang murah, mahal? Oh. Oh ya, analisis geokimia itu termasuk analisis yang mahal. Jadi kayak misalnya per satu sampel di BRIN sendiri misalnya, contohnya membuat sayatan tipis aja kalau di BRIN itu sekitar 100.000 per sampel. Habis itu analisis XRF-nya aja itu sekitar 300 atau 400.000 gitu per sampel. Saya seingat saya.
Nanti saya lihat lagi, nanti saya kirim deh listnya. Tapi memang harganya mahal. Jadi untuk melakukan analisis geokimia itu kita harus pelan-pelan memilihnya, memilih secara carefully, berhati-hati, dan tepat sasaran gitu. Jangan sampai analisis yang kita gunakan itu tidak terpakai. Itu yang paling penting dari analisis sebuah analisis geokimia. Sedangkan contoh batuannya apapun itu bisa dilakukan. Itu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya izin menanyakan untuk informasi teman-teman nih Pak. Kalau Ya. untuk teman-teman level D3 gitu ya Pak, untuk Hmm. teknisi, analis seperti itu, Hmm. baik di laboratorium maupun seperti tadi ya, kebutuhan ahli atau yang paham geokimia di lapangan seperti itu. Nah, itu Hmm. keahlian apa misalnya kalau di lab, softwarenya kah, atau perhitungan seperti apa yang harus dipahami sama teman-teman, logika berpikir seperti apa yang harus dikuasai oleh teman-teman seperti itu Pak. Oke. Yang paling penting adalah kalian harus bisa Excel itu udah paling dominan untuk software. Dan karena kamu berpikir, ya tadi yang saya bilang bahwa semua batuan itu bisa dianalisis, tapi analisisnya berbeda-beda. Kalian harus benar-benar aware bahwa teknik analisis itu digunakan untuk apa dan bagaimana cara mempreparasinya. Dan yang lainnya itu adalah tentunya apa ya bahasanya lagi ya. Eh, Kalau software misalnya mineralogi saja, kita bisa pakai software PDX, bisa banyak software open software untuk mineralogi, tapi banyak juga open software untuk geokimia itu juga bisa pakai isoplot misalnya. Kalian bisa menggunakan isoplot kalau kalian memiliki data-data isotop dari paper-paper yang kalian baca misalnya, kalian plotting di isoplot itu juga akan mendukung kalian untuk menjadi sebuah teknisi analis yang sangat baik sih kalau menurut saya. Itu kalau dari saya. Siap, terima kasih Pak. Oke, teman-teman terakhir, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak, kita tutup kelasnya supaya Pak Oke. Syariza bisa siap-siap. Oke. Sudah cukup teman-teman? Cukup Ibu. Baik, terima kasih. Pak Syariza, ada kata-kata penutup untuk menyemangati teman-teman mahasiswa? Nah, mudah-mudahan ini deh apa namanya tetap semangat buat belajar dan bisa dapat kerja sesuai dengan apa yang kalian pelajari, itu yang paling penting sih kalau dari saya. Amin, amin. Insya Allah. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih atas kehadiran Pak Syariza hari ini dan atas keluangan waktunya, kesediaannya untuk menyampaikan materi-materi untuk penambah wawasan bagi teman-teman mahasiswa kami, juga untuk penyemangat seperti itu ya, bahwa ternyata di luar sana banyak sekali kesempatan untuk teman-teman teknisi selama bisa mengasah skill dan kemampuannya seperti itu. Terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir dalam kuliah umum, kuliah praktisi hari ini untuk mata kuliah geokimia. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Pak Syareza menjadi manfaat untuk teman-teman. Kedepannya bisa menjadi pemacu gitu ya untuk teman-teman lebih semangat lagi belajar di bidang apapun yang teman-teman minati. Khususnya mungkin kalau kali ini adalah materinya geokimia seperti itu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami Pak Syareza. Semoga nggak kapok nih untuk sharing dengan teman-teman mahasiswa. Teman-teman juga semangat sekali ingin mendapatkan ilmu seperti itu ya dari praktisi-praktisi tentunya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman, atas waktu Kang Syareza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.